Kisah mandor proyek di desa pedalaman Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan murahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah keren nih dari Wulan Kemuning. Wah, ini kisahnya tentang seorang mandor proyek dari Jawa Timur, yang berasal dari Jawa Timur, yang bernama Pak Solehudin. Dia dapat proyek nih di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Jadi memang selama ini Pak Solehudin sudah malang melintang tuh di Kalimantan Selatan untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan di sana. Nah, untuk kali ini dia mendapatkan satu proyek yang sudah banyak sekali pemborong-pemborong mundur nih. Di sini ada jadi kayak apa ya? Kayak tantangan buat dia, sehingga dia memanggil 3 tenaga ahli dari Jawa Timur yang bernama Sapari, Mustaqim, dan Reno. Nah, mereka berempat dengan dibantu juga beberapa tukang dari daerah sekitar akhirnya mengerjakan proyek itu, yang mana pada akhirnya mereka berempat mendapati pengalaman yang sangat mengerikan di desa pedalaman yang ada di Kalimantan Selatan. Bagaimanakah kisahnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Pak Solehudin, pria asal Jawa Timur itu sudah malang melintang di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Sebagai mandor bangunan yang kenyang pengalaman, kali ini Pak Solehudin memegang proyek pembangunan ruko 3 lantai di pinggiran Martapura. Proyek itu sempat mangkrak hampir 2 tahunan lebih sebelum akhirnya dilanjutkan kembali. Lokasinya terpencil, di sekelilingnya hanya hamparan hutan karet dan rawa dangkal. Saat siang, tempat itu terlihat biasa saja, tapi begitu malam turun, suasana berubah total mencekam. Suara kodok bersautan dari segala arah, sementara ribuan kunang-kunang berkelip dalam kegelapan. Bukan satu kebetulan, sebab tanah itu bukanlah tanah biasa. Menurut informasi yang beredar, dulunya tempat itu adalah lokasi kuburan milik salah satu keluarga yang kemudian dipindahkan secara paksa setelah kalah dalam sengketa dengan keluarga besar. Namun bagi Pak Solehudin, proyek tetaplah proyek. Dengan iming-iming upah 2 kali lipat, pria berperawakan tinggi besar berusia 50 tahunan itu berhasil membawa 3 orang pekerja dari kampungnya di Jawa Timur. Mereka adalah tukang ahli dan tukang senior, Mustaqim, Sapari, dan Reno yang paling muda. Ia belum berkeluarga, lulusan D3 konstruksi dan berwajah tampan. Mereka tinggal bersama di sebuah bedeng panggung berdinding kayu di ujung proyek. Tidur berdesakan di atas kasur kapuk yang digelar memanjang. Hari demi hari berlalu, tak terasa sebulan penuh sudah mereka bekerja bersama para buruh lepas dari warga setempat. Sampai akhirnya malam pertama teror itu terjadi. Tepat pada Selasa Kliwon, malam yang bagi kepercayaan Jawa dianggap sebagai waktu ketika batas antara dunia manusia dan yang tak kasat mata menjadi paling tipis. Seperti biasa, pukul 11 malam,
bedeng sudah gelap gulita, mesin genset dimatikan. Hanya lampu teplok yang menggantung di tengah ruangan, cahayanya redup, bergoyang pelan tertiup angin malam yang menyusup dari celah-celah dinding papan yang renggang. Seperti biasanya, tukang senior, Sapari, selalu lebih dulu terlelap. Tubuhnya tergeletak telentang, mulutnya sedikit terbuka, sementara dengkurannya berat dan berisik. Di sudut bedeng, Mustaqim masih terjaga. Ia bersandar pada dinding. Pikirannya melayang tak kemana, mulutnya sibuk mengisap rokok putus sambung. Sementara Reno gelisah di atas kasur kapuk. Ia bolak-balik mengubah posisi, berusaha mencari rasa nyaman. Hawa ruangan bedeng yang dingin itu berbanding terbalik dirasakannya, membuat tubuh atletisnya yang terbentuk karena ditempa aktivitas lapangan basah oleh keringat. Lalu, dari arah rawa, tepat di depan bedeng, berjarak tidak lebih dari 200 meter itu, terdengar suara tangisan. Anehnya, bukan seperti orang bersedih, melainkan ditarik-tarik, memancing perhatian siapapun yang mendengarnya. Semakin lama, suara itu semakin mendekat, sesengukan. Sontak, Reno bangkit dari posisinya, jantungnya berdegup kencang, kedua bola matanya berputar, memindai setiap sudut ruangan yang remang. Mas Kim, jangan dengar itu enggak? Tanya Retno, masih tak yakin dengan apa yang didengarnya. Mustaqim menghembuskan asap rokok perlahan. Ekspresinya jelas, malas menanggapi. Dalam benaknya, ketakutan seperti itu biasa dialami anak muda yang belum biasa hidup di tempat liar dan terpencil. Itu suara tangisan perempuan. Tambah Reno, ekspresi wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa takut. Mustaqim akhirnya menoleh. Sorot matanya berubah tajam, mengamati wajah pemuda itu beberapa detik sebelum menjawab. Aku sebenarnya gak percaya begituan, Ren. Tapi kalau kamu sampai gugup begitu, berarti memang ada sesuatu. Wes, diam dulu. Jangan ngomong lagi, kita dengerin sama-sama. Reno mengangguk cepat, kembali menajamkan pendengaran, tubuhnya makin menegang ketika suara itu masih ada, jelas dan nyata, bahkan terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Mas, aku serius. Bisik Reno mulai panik. Mustaqim berhenti mengisap rokok. Ia menekan bara itu ke lantai sampai padam. Sekejap, suasana berubah. Ruangan mendadak jauh lebih sunyi. Dengkuran Sapari yang tadi berisik membuat siapapun tak akan bisa tidur dengan tenang itu mendadak menjauh. Yang tersisa hanyalah suara tangisan. Mustaqim menajamkan pendengaran dan benar. Dia bisa mendengar dengan jelas, membuatnya langsung terpekik. Innalillahi, aku pikir kamu bohong, Ren. Dari tadi dikasih tahu gak percayaan sih, dengus Reno. Seketika, Mustaqim ketakutan. Ia banyak tahu cerita-cerita seram di tanah Kalimantan. Baru membayangkan sosok di luar saja sudah membuat ia memeluk tubuh sendiri, mengusap-ngusap kedua lengan yang mulai meremang tanpa tahu bila di luar bedeng keadaan lebih mencekam. Kabut tipis mulai naik dari permukaan rawa, perlahan menebal, merambat menyelimuti kedalaman hingga tak terlihat lagi batasnya. Pada saat yang sama, bulan yang tadinya redup di langit perlahan tertutup awan gelap. Cahaya satu-satunya itu menghilang, digantikan kegelapan yang lebih pekat. Tertarik oleh rasa penasaran, Reno berjalan merangkak turun dari kasur. Begitu sampai, kedua tangannya merabat dinding, mencari celah antara dinding papan yang renggang. Wajahnya mendekat.
Sorot matanya mengintip dari celah sempit itu, pandangannya langsung tertuju ke arah rawa yang diyakininya sejak tadi. Dari sanalah sumber suara tangisan itu. Dan seketika, tubuh Reno membeku. Apa yang dilihatnya di luar sana, tepat di tengah jalan depan bedeng, bukanlah sesuatu yang seharusnya. Di sana, seorang perempuan berdiri tegak, tanpa selai benang pun menutupi tubuh moleknya. Rambutnya panjang, jatuh menjuntai menutupi kedua belah dada, menyelip di ketiak, lalu terurai ke belakang hingga hampir menyentuh tanah. Helai-helainya meliuk-liuk saat tersapu angin, matanya menyala merah. Astagfirullah, setan, setan, pekik Reno saking terkejutnya sampai jatuh terduduk, kedua telapak tangan menopang tubuh di lantai. Anehnya, tarikan rasa penasaran justru membuatnya lekas berlutut dan kembali mengintip. Mas Kim, jenengan harus lihat ini sendiri, ucap Reno tanpa menoleh. Jakunnya naik turun, darah mudanya mendadak mengalir panas. Meski belum melihat sosok yang dimaksud, bulu kuduk Mustaqim makin meremang. Perlahan ia merangkak, mendekat, ikut mengintip bersebelahan. Pemandangan itu nyata seketika. Wajah Mustaqim menegang, matanya tak kalah membesar, enggan lepas dari tarikan pesona di sana. Astagfirullah, itu bukan manusia, Ren. Tidak mungkin manusia melakukan hal itu. Jorok, lihat, matanya juga aneh. Kita harus hati-hati. Jangan sampai dia tahu kita ngintip. Bahaya. Tutur Mustaqim mengambil kesimpulan. Reno mengangguk setuju. Di luar, sosok perempuan itu mulai melayang. Tubuhnya menggantung sejengkal di atas tanah, mendekat perlahan ke arah bedeng. Semakin dekat, semakin jelas wujudnya. Perempuan muda, sekitar 25 tahunan, cantik sekali. Kulitnya mulus, bercahaya dalam kegelapan, bodinya seperti biola. Hanya saja matanya tetap menyala. Di bawah alam sadar, Reno mengusap jangkunnya yang menonjol naik turun. Berkali-kali menelan ludah yang makin banjir di tenggorokan sambil menoleh ke Mustaqim yang rupanya juga melakukan hal yang sama. Wajah mereka saling berhadapan. Itu bukan perempuan biasa, Ren. Itu pasti makhluk halus. Dia nampakin wujud kayak gitu, pasti ada maksudnya. Kita ndak boleh terpancing, bisik Mustaqim sebagai yang lebih berpengalaman mengingatkan. Reno mengangguk patuh. Di luar, perempuan itu sudah berhenti tepat di depan pintu bedeng. Kepalanya miring sedikit, hidungnya mengendus-endus seperti anjing yang mencium jejak mangsa. Di dalam bedeng yang sama, Pak Solehudin terbangun dari tidurnya. Ia langsung duduk, nalurinya lebih dulu mencium adanya bahaya. Tangan kirinya refleks meraih mandau yang sengaja diletakkannya di samping bantal. Benda bertua itu selalu menemani tidurnya sebagai penjaga. Dengan gerakan penuh waspada, Pak Solehudin berdiri pelan. Sedikit demi sedikit, ia melepaskan sarung mandau sambil melangkah setapak demi setapak mendekati Reno dan Mustaqim yang masih sibuk mengintip lewat celah sempit hanya selebar satu jari telunjuk orang dewasa. Begitu tiba di belakang mereka, Pak Solehudin menepuk pundak keduanya bergantian. Plak, plak, innalillahi. Pekik Reno dan Mustaqim refleks, mereka terkejut bukan main. Lalu menoleh, mata mereka membelalak dan tubuhnya gemetar hebat. Ada apa, Pak? Tanya keduanya berbarungan. Ketakutan melihat kilaunya tajam mandau. Dengan suara ditekan serendah mungkin, Pak Solehudin cepat memberitahukan. Kalian berdua, jangan sembarangan di daerah sini. Apapun yang kalian dengar dari luar, jangan menyaut. Dan jangan sekali-kali membuka pintu. Reno dan Mustaqim mengangguk bersamaan. Wajah mereka yang semula merah oleh dorongan rasa lain mendadak pucat pasi. Pak, tapi perempuan itu cantik banget, Pak, ucap Reno polos. Kata-kata itu meluncur begitu saja antara kagum dan tergoda.
Pak Solehudin tak langsung menjawab. Wajah tegangnya perlahan menoleh, menatap lurus ke arah pintu dengan sorot mata tajam penuh kewaspadaan. Lalu sebelah tangannya menjatuhkan sarung mandau, menimbulkan bunyi keras. Brak! Saat mendarat di lantai, membuat jantung Reno dan Mustaqim semakin berdetak kasar. Astagfirullah, bukannya jawab malah ngagetin. Gerutu Reno kesal. Tanpa menoleh, Pak Solehudin akhirnya menjawab rasa penasaran dua karyawannya. Apa yang kalian lihat itu? Cuma tipuan. Makhluk seperti itu pandai menyaru, memancing rasa iba atau nafsu, supaya korbannya lengah. Sekali terpancing, habis kalian. Pulang kalian berdua tinggal nama. Innalillahi. Ucap Mustaqim spontan, lalu cepat menutup mulut dengan kedua tangan, meredam kata berikutnya yang hendak keluar. Dari luar, suara tangisan mendayu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas, karena memang berdiri tepat di depan pintu. Mata Pak Solehudin memicing, ia meludah ke lantai papan. Sial, dugaanku benar. Makhluk jadi-jadian pemburu laki-laki muda. Dia memakai wujud paling menggoda, supaya mangsanya keluar sukarela. Geram Pak Solehudin. Pantas saja mandor pertama sampai kabur, tambah Pak Solehudin. Reno dan Mustaqim saling pandang, tanpa kesepakatan memeluk tubuh masing-masing saking ketakutannya. Pak Solehudin menggenggam tangkai mandau semakin erat, urat-urat di lengannya menegang, siap menebas sosok itu kapan saja jika berani muncul di hadapannya. Wujud aslinya bukan seperti yang kalian lihat. Aslinya, roh perempuan tua yang belum diterima di tanah. Karena itu dia mencari yang masih hidup untuk diseret bersamanya, terutama laki-laki muda. Lanjut Pak Solehudin menerangkan sekilas. Reno dan Mustaqim hanya terbengong, maksud penjelasan itu belum sepenuhnya mereka pahami. Tiba-tiba saja, pintu bedeng berderit pelan, detik berikutnya engsel bergetar menahan beban tekanan dorongan. Reno perlahan berdiri, lututnya gemetar hebat. Begitu juga dengan Mustaqim saat melangkah. Kakinya membentur linggis, dia meraih cepat, menggenggam dengan erat, lalu kembali bangkit. Keduanya bergerak perlahan, tanpa suara mendekati pintu. Diam semua. Bisik Pak Solehudin mengangkat telunjuk di tengah bibir sendiri saat mereka sudah berdiri di sampingnya. Reno dan Mustaqim berbarengan mengangguk. Di luar, perempuan itu menempelkan bibir ke daun pintu, lalu bicara mendesak. Mas Reno, buka sebentar. Sebentar saja. Loh, Pak, kok dia tahu namaku ya? Tanya Reno penasaran, padahal seingatnya belum pernah ia berbicara dengan perempuan manapun sepanjang berada di tempat itu. Tanpa menoleh, Pak Solehudin menjawab. Makhluk itu memang tahu. Dia mengendus. Bukan cuma bau badan, tapi niat, nafsu, dan ketakutan. Belum sempat Reno mencerna kata-kata itu, brak! Daun pintu dihantam sesuatu dari luar. Cuma satu kali, tapi sangat keras sampai menggetarkan seluruh dinding bedeng. Detik berikutnya, sesuatu muncul, menyembul dari celah bawah pintu, mula-mula hanya ujung rambut, lalu semakin merayap bergerak perlahan seperti sekumpulan ular. Mustaqim yang melihat lebih dulu langsung tersentak, tubuhnya terlonjak mundur. Dengan gerakan refleks sebelah tangannya mencengkram lengan Reno, menariknya menjauh sambil mengangkat linggis untuk menunjuk. Pak, lihat itu Pak. Pak Solehudin menatap ke bawah, ia juga mundur, matanya membelalak, melihat rambut itu meliuk semakin masuk. Astagfirullah, berani sekali dia. Benar-benar nekat, dasar iblis, geram Pak Solehudin.
Tanpa berpikir panjang, dengan beraninya, Pak Solehudin kembali melangkah maju, mandau diangkat tinggi. Kilat tajamnya memantul saat menebas. Tras, tras, tras. 3 kali tebasan mandau beruntun. Disusul tak berhitung berikutnya, mendarat di atas lantai papan, memotong-motong rambut itu tanpa ampun. Potongan itu menggeliat seperti cacing yang diputus bagian tubuhnya. Mustaqim tidak tinggal diam. Ia maju menghantamkan linggis ke arah potongan yang bergerak itu secara membabi buta. Dan saat itulah jeritan dari luar pecah. Sakit sial. Umpatan kasar itu menyusul penuh amarah tak terkontrol. Pak Solehudin tak berhenti, justru semakin brutal menebas lagi sisa rambut yang mencoba menyusup sampai habis. Begitu juga dengan Mustaqim menghantam dengan kekuatan penuh. Memanfaatkan situasi, Pak Solehudin lekas berbalik cepat, sebelah tangannya gesit, menyambar plastik hitam yang tergantung di dinding, isinya garam kasar yang telah dimantrai oleh seorang dukun. Dengan gerakan kasar, Pak Solehudin kembali berdiri di depan pintu, bibirnya komat kamit, lalu segenggam garam dilemparkannya ke arah pintu, sekali, 2 kali. Pada lemparan ketiga, aroma menyengat, langsung menyusup ke dalam ruangan, bau rambut terbakar bercampur bangkai. Reno dan Mustaqim spontan menutup hidung, perut mereka bergejolak hebat, hampir muntah. Tak sampai 1 menit, jeritan itu melengking. Panas, hentikan, sakit. Umpatan kasar dan sumpah serapah berikutnya menyusul. Pak Solehudin tak menggubris. Ia terus membaca ayat-ayat suci dengan suara lebih keras sambil menabur garam. Bukan lagi fokus ke pintu, tapi di lantai, membuat potongan rambut yang meliuk-liuk itu berubah menjadi kepulan asap hitam sebelum akhirnya lenyap tanpa meninggalkan jejak. Tidak mau terjadi hal yang jauh lebih buruk, Pak Solehudin berkeliling menaburkan garam ke setiap sudut ruangan, ke sepanjang dinding. Tujuannya jelas, membentuk pagar gaib. Begitu selesai, umpatan dan sumpah serapah dari luar tak lagi terdengar. Tapi bukan berarti pergi, karena perempuan cantik itu justru menempelkan wajah ke permukaan pintu. Sepasang matanya menembus, mengunci sosok Reno yang gemetar di tengah ruangan. Beberapa saat kemudian barulah ia mundur. Tubuhnya melayang. Ketika sudah menjauh dari bedeng, tawa cekikikan terdengar, suaranya menggema. Begitu sampai di rawa, perlahan tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hitam lenyap masuk ke dasar rawa. Sementara di dalam bedeng tidak ada yang berani bereaksi. Sampai akhirnya Pak Solehudin berucap, "Alhamdulillah." Reno dan Mustaqim juga melakukan hal yang sama, setelahnya barulah berani duduk. Mereka tidak menyangka bisa lolos dari teror tak terduga. Malam itu, tak ada satupun dari mereka yang berani tidur kecuali Sapari. Entah bagaimana, lelaki itu tetap terlelap, mendengkur teratur seolah tak terjadi apa-apa. Sementara Reno dan Mustaqim duduk diam berjejer, punggung mereka bersandar ke dinding, bergantian menatap jarum jam dinding yang tergantung. Sial, waktu terasa merayap. Sementara Pak Solehudin yang duduk terpisah tetap siaga. Ia menggenggam gagang mandau kuat-kuat, sesekali menyekat tajamnya dengan telapak tangan. Jam terus berputar. Semua tersiksa menahan kantuk yang datang menyergap tanpa ampun. Begitu kokok ayam jantan di kejauhan terdengar, ketiganya serentak menegada. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya benar-benar selamat. Namun pada kenyataannya, Pak Solehudin belum benar-benar merasa lega. Karena sudah jam 08.30, tapi kabut dari arah rawa belum juga menghilang. Justru makin tebal, menggulung, menutup hampir seluruh bangunan yang sedang mereka kerjakan.
bahkan menyelimuti tubuh para pekerja yang mulai sibuk dengan tugas masing-masing. Pak Solehudin tahu itu pertanda buruk. Bisa saja nanti malam teror yang lebih mencekam akan terjadi. Sudah mengenakan pakaian kerja lengkap, helm proyek, dan sepatu boot safety, Reno berdiri di depan bedeng, berkali-kali mengusap tengkuk yang makin dingin sejak teror semalam. Di belakangnya, Pak Solehudin duduk di bangku kayu sambil menyeruput kopi panas yang masih mengepulkan asap. Tatapannya tidak lepas dari arah rawa, arah di mana kabut masih menggantung tak wajar. Itu jelas bukan kabut biasa. Itu kabut mengundang. Ucap Pak Solehudin Mustaqim yang duduk di samping menoleh. Ngundang? Maksud jenengan gimana, Pak? Kalau makhluk jadi-jadian begitu sudah menandai korbannya, dia tidak cuma datang, tapi juga memanggil. Kabut itu jalannya bila calon korbannya tertarik ke sana. Maka pulang ke Jawa nanti, aku pastikan tinggal nama dan pakaiannya saja. Jelas Pak Solehudin. Ucapan itu membuat Reno tersentak. Ingatannya dibekap. Bayangan sosok cantik semalam sekuat apapun berusaha menepis tak hilang dari kepalanya. Wajah Pak Solehudin makin tegang. Dia berpikir keras, bagaimanapun juga keselamatan para pekerja yang ia bawa jauh dari Jawa adalah tanggung jawabnya. Jam terus berputar. Aktivitas bekerja terus berlangsung, meski dibawa bayang-bayang ketakutan sang mandor sebab kabut tak kunjung hilang. Pada akhirnya, demi keselamatan para pekerja, ia memutuskan menghentikan semua aktivitas pekerjaan sebelum waktunya. Menjelang sore, suasana proyek jauh lebih cepat gelap sekaligus mencekam. Demi keselamatan, pintu bedeng ditutup jauh lebih cepat, keempatnya duduk bersila di atas lantai papan. Wajah ketiganya makin tegang saat Pak Solehudin mengeluarkan sebuah kantung kain berwarna kuning lalu mengeluarkan isinya ke atas lantai. Ada tali panjang dari kain merah, pada kedua belah sisi permukaannya dipenuhi coretan raja. Kemudian garam kasar dalam wadah kain merah, dan 10 biji bawang putih tunggal. Aturannya mulai kita pegang malam ini. Situasinya darurat. Ucap Pak Solehudin, semua mata tertuju padanya. Kalau ada yang memanggil nama kalian, jangan ada yang berani menyahut. Mau itu suara ibu kalian, saudara kalian, atau orang-orang terkasih. Pokoknya jangan sampai terkecoh. Atau pulang kalian tinggal baju sama nama. Makna dari kalimat terakhir itu membuat bulu kuduk Reno meremang. Pak Solehudin lanjut menjelaskan. Kalau kepepet, cepat lepas baju, pakai terbalik. Kenapa begitu, Pak? Tanya Reno diliputi rasa penasaran. Supaya dia bingung. Jawab Pak Solehudin singkat. Hening sesaat, lalu mulut Reno, Mustaqim, dan Sapari terbuka bersamaan. Oh, mereka mengangguk-angguk meski jelas belum sepenuhnya faham. Sudah paham? Tanya Pak Solehudin memastikan. Semua kembali mengangguk lebih karena takut daripada benar-benar mengerti. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Solehudin segera bergerak. Tali merah dipasang di depan pintu dan jendela, disusun dengan pola zigzag. Bawang putih diselipkan di setiap simpul, sementara garam ditabur ke sekeliling ruangan sampai habis. Lampu teplok dinyalakan 4 sekaligus. Begitu selesai, tak ada yang berani bicara. Sesuai kesepakatan, semua meringkuk di kasur masing-masing. Tak ada yang boleh bicara atau bisa berbahaya. Menjelang jam 12 malam, kabut merayap masuk dari celah dinding papan. Suara kodok yang tadinya bersautan hilang, diganti suara kecipak air. Padahal malam-malam sebelumnya tak pernah ada. Selain itu, jarak yang jauh tidak memungkinkan suara itu terdengar. Reno, yang mendapat tugas pertama, duduk berjaga gelisah. Dadanya berdebar, matanya tak lepas dari pintu.
Begitu jarum jam tepat menunjuk angka 12 tepat, ketukan 3 kali justru terdengar. Sialnya bukan dari pintu, tapi dari dinding belakang, benar-benar di luar dugaan. Mustaqim yang nyaris tertidur langsung tegak, sementara Sapari justru menegur kencang. Pak Soleh langsung duduk, nalurinya cepat bereaksi. Sebelah tangannya meraba keberadaan Mandau yang kali ini sudah siaga tanpa sarung. Saat Reno menatap menoleh, Pak Solehudin lekas memberikan kode telunjuk di bibir. Reno mengangguk, paham. Diam apapun yang terjadi. Astagfirullah, pekik Reno tanpa sadar. Lihat, Pak, lihat, ada jari telunjuk, Pak. Tambahnya menunjuk-nunjuk ke arah yang dimaksud. Mata Pak Solehudin melotot saat pandangannya menangkap sesuatu di celah dinding. Ya, benar. Di sana ada jari telunjuk masuk sampai pangkal. Kukunya panjang sampai melengkung, dipoles kutek merah. Tapi bukan kutek sungguhan, melainkan darah segar bergerak-gerak menyapu udara. Seketika, aroma bunga Kamboja menyeruak berbarengan dengan bau bangkai. Pak, dia megang aku, Pak. Pekik Reno histeris, ia mengibaskan tangan memukul permukaan kulit pahanya sendiri. Bukan tanpa alasan, karena ada sesuatu menyentuh, sialnya. Bukannya berhenti, malah makin ke atas. Pak, tolong Pak, jarinya makin masuk Pak. Raung Reno, tubuhnya terjengkang, tapi jari itu masih menyapu menuju area privasinya. Pas Soleh bergerak cepat, ia menyambar satu plastik hitam yang sengaja ditaruh di samping bantal, lalu mengambil segenggam, dilempar ke arah Reno. Panas! Jerit suara perempuan di luar sana, bau kuku terbakar langsung tercium, disusul sumpah serapah kotor melengking memecah malam. Lalu hening. Reno bernafas lega, tapi belum juga. Rasa leganya diamini, pintu bedeng bergetar, mata mereka semua membelalak. Sekali, 2 kali, lalu sosok perempuan yang selama ini hanya dilihat dari celah dinding berhasil menembus daun pintu. Wujudnya nyata, sanggup menembus tali raja. Ia berdiri tepat di depan pintu bagian dalam, kakinya tidak menyentuh lantai papan, lidahnya menjulur, lebih panjang dari manusia biasa saat menjilati tepian bibirnya sendiri. Reno dan Mustaqim sontak menutup mata menjaga pemandangan. Sementara Pak Solehudin mengangkat gagang Mandau, urat lehernya menonjol. Pergi, iblis mesum, tak tahu malu. Namun, sosok cantik itu justru tertawa panjang. Ia lebih tertarik menatap Reno tanpa rasa takut ia mendekat. Ingat apa yang kukatakan, serupa Solehudin. Reno ingat. Dengan tangan gemetar, ia melepas kaos lalu memakainya terbalik. Dalam sekejap, sosok itu terhenti. Kedua tangannya memegangi kepala, ekspresinya kebingungan. Pusing aku, pekiknya frustasi. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Pak Solehudin. Dibantu Mustaqim, mereka melempar garam bersamaan. Kegaduhan itu membuat Sapari terbangun. Ia duduk, begitu menoleh ke pintu justru terbengal, matanya tak berkedip menatap setiap inci sosok itu. Tidak pergi, hangus kau iblis, ancam Pak Solehudin tak memberi ampun. Jerit kepanasan kembali pecah. Tubuh sosok cantik itu menggeliat kasar seperti cacing kepanasan, terdorong mundur, menembus daun pintu tanpa menimbulkan kerusakan. Begitu sampai di luar, tubuhnya melayang menjauh bersama sumpah serapa beruntun, semakin kecil dan semakin samar sebelum akhirnya tubuh dan suaranya menghilang di rawa. Suasana kembali hening, lalu suara kodok bersahutan. Pak Solehudin mengusap wajah kasar. Itu pertanda alam yang ditunggunya sejak tadi. Pak, sudah aman ya Pak? Tanya Mustaqim penasaran. Pak Solehudin menggeleng. Dia belum selesai. Kalau sudah naksir, manusia jadi-jadian begitu tidak akan melepaskan calon korbannya. Bayangkan saja, kalian semua lihat kan? Dia bisa menembus pintu yang sudah ada rajanya.
Semua tegang dan yang paling takut adalah Reno. Aduh, terus gimana Pak? Tanya Reno khawatir akan keselamatannya. Kamu tenang saja, aku akan bertanggung jawab. Besok, aku akan menemui dukun andalanku. Tutur Pak Solehudin sambil menepuk baunya. Mustaqim ikut menepuk. Sudah, gak usah panik. Ada kami di sini bersamamu. Reno mengangguk meski hatinya tak benar-benar tenang. Malam itu, sama seperti kemarin, tak ada yang berani tidur, termasuk Sapari termenung sibuk dengan pikirannya sendiri. Pagi hari, di tengah para buru lepas warga setempat mulai berdatangan, siap melanjutkan pekerjaan masing-masing di bawah teras bangunan yang belum rampung. Pak Solehudin berdiri berhadapan dengan tukang senior, Sapari. Ya, Pak Solehudin menugaskan pria itu untuk memantau para buruh karena ia akan pergi. Perjalanan ke sana bukanlah perkara mudah. Jalannya nyaris tak terlihat, tertutup semak liar. Kubangan lumpur menganga di sana sini, dalam dan licin, hanya mobil double kabin yang mampu menembusnya. Pak Solehudin sendiri yang memegang kemudi. Tangannya mencengkram setir kuat-kuat, wajahnya tegang, rahangnya mengeras setiap kali roda mobil menabrak kubangan. Matanya berkali-kali melirik ke arah mandau yang ditaruh di bangku samping. Sementara kabut mulai turun, makin tebal menyelimuti batang-batang karet, membuat suasana perjalanan menuju rumah dukun semakin mencekam. Sepanjang itu, tak ada suara lain, hanya deru mesin dan sesekali bunyi ranting patah. Menjelang malam, barulah mereka sampai. Mobil double kabin yang sudah penuh lumpur itu berhenti tepat di depan sebuah rumah panggung yang berdiri sendirian di tengah hutan. Tanpa berkata-kata, Pak Solehudin turun, sebelah tangannya mencengkram mandau, langkahnya terayun lebar. Di jok belakang, Reno dan Mustaqim menyusul setengah berlari, ikut menaiki anak tangga, berhenti tepat di belakang Pak Solehudin. Ia mengucapkan salam penuh hormat, mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Tapi, kami numpang datang. Wak Jantura, mohon izin. Siapa yang datang ke tengah hutan seperti ini? Tanya Wak Jantura, beliau dukun yang waktu itu didatangi Pak Solehudin. Dan tujuannya jelas, agar tidak terjadi hal yang ditakutkan selama pengerjaan proyek. Pak Solehudin menjawab hati-hati. Kami orang proyek, Wak. Mau minta tolong. Anak buah kami kena gangguan. Kau rupanya Udin. Masuklah. Pintu tidak ditahan. Pak Solehudin mendorong pintu pelan. Lalu, brak! Pintu kayu itu tertutup sendirinya. Jantung Reno dan Mustaqim hampir mau copot. Begitu juga dengan Pak Solehudin. Di tengah ruangan, Wak Jantura, dukun yang namanya sudah jadi langganan para mandor bangunan itu duduk bersila. Duduk, kata Wak Jantura singkat. Mereka bertiga langsung duduk di lantai papan tanpa alas. Jantung Reno berdegup makin kencang. Tatapan Wak Jantura tak lepas darinya seolah menguliti. Beberapa detik berlalu dalam diam. Wak Jantura pun berkata, anak muda ini sudah ditandai. Reno tersentak, nafasnya memburuk. Maksudnya apa ya, Wak? Wak Jantura tidak langsung menjawab. Ia memiringkan kepala, lalu mengendus pelan. Bau rawa, bau darah perempuan tua. Pak Solehudin langsung menyaut. Betul, Wak. Dia diganggu makhluk jadi-jadian di lokasi proyek. Sudah 2 malam ini kami takut makin parah. Makanya kesini. Wak Jantura menoleh ke arah Pak Solehudin, lalu kembali menatap Reno. Dia sudah dipanggil. Malam ini jatahnya mati. Wajah Reno pucat seketika, tubuhnya hampir limbung. Mustaqim yang di sampingnya segera menopang. Tenang Ren, kamu pasti aman. Bisik yang menenangkan. Maksudnya jatah apa ya, Wak? Tanya Pak Solehudin butuh kepastian. Kalau kau tidak dibawa ke sini malam ini, besok orang-orang mau hanya menemukan pakaiannya.
dan tinggal namanya disebut. Jawab Wak Jantura apa adanya. Reno langsung maju. Ia bersujud di depan pria itu. Tolong Wak, saya nggak mau mati di sini Wak, di tanah Kalimantan Wak. Saya punya orang tua di Jawa Wak. Pak Solehudin menggeser posisi duduknya lebih maju, membantu Reno untuk kembali duduk. Wak, dia tanggung jawab kami Wak. Kami yang bawa dia ke sini. Kami tidak akan lepas tangan. Tolong selamatkan dia Wak. Berapapun biayanya kami sanggup. Wak Jantura menutup mata sejenak, hanya sekejap, lalu kembali membuka. Bagaimana Wak? Tanya Pak Solehudin tak sabaran. Bisa diselamatkan. Reno langsung menengadah, membaca doa dalam hati, lalu mengusap wajah. Tapi katanya sudah masuk. Tidak mudah untuk diputus, kata Wak Jantura memberitahukan apa yang dilihat. Pak Solehudin paham arah pembicaraan. Apa yang harus kami lakukan ya Wak? 5 ekor babi sebagai bayaran ritual pemutusan malam ini. Jujur Wak Jantura tanpa ragu. Pak Solehudin menjawab. Kami sanggup ya Wak, asalkan karyawan kami selamat. Baik, kita mulai sekarang sebelum bulan benar-benar naik, atau aku tak akan bisa menolongnya lagi. Ujar Wak Jantura membuat suasana makin mencekam. Waktu mereka terbatas. Wak Jantura berdiri di tengah ruangan, tangan kanan yang menjegal gagang mandau kecil, mulutnya berkomat kamit, matanya terpejam, begitu terbuka putih sepenuhnya. Buka baju, perintah Wak Jantura sambil mengarahkan ujung mandau pada Reno. Tetap duduk di situ. Reno menurut, duduk bersila hanya mengenakan celana. Angin tiba-tiba berembus kencang ketika Wak Jantura mulai berjalan mengelilinginya, mulutnya komat kamit melafalkan mantra. Reno memejam. Tapi sial, bayangan perempuan cantik tanpa selai benang itu pun justru muncul jelas, tersenyum manis sekali. Kedua tangannya melambai memanggil. Tubuh Reno menggeleng kuat. Pergi please. Tapi bayangan itu makin jelas, dekat, membuat nafas Reno terengah-engah. Aku masih ingat wajahnya, Wak. Aku nggak bisa hilangkan. Ma, jangan dilihat. Bentak Wak Jantura. Reno tersentak. Dia berusaha keras, tapi bayangan itu menguasai. Itu tandanya. Dia sudah masuk ke pikiranmu, anak muda. Tambah Wak Jantura meludak. Puncak ritual dimulai. Wak Jantura mengarahkan permukaan mandau ke tangan sendiri, lalu ces, dia menggaris kulitnya sendiri 5 kali, lalu mengambil darah itu, mengoleskannya ke dada dan dahi milik Reno. Kau yang menempel, keluar. Jangan berani ganggu anak muda ini, atau kau mati di ujung mandau. Tubuh Reno mendadak kejang hebat, matanya meremelek. Pergi please. Dalam kepalanya, bayangan perempuan itu berubah menjadi sosok tua dengan mata merah menyala. Wak Jantura terus melumuri tubuh Reno dengan darahnya sampai akhirnya terkulai, ambruk ke samping. Beberapa waktu berlalu dalam keheningan. Wak Jantura mencipratkan air mata, barulah Reno membuka mata perlahan. Pak Solehudin dan Mustaqim sigap membantu kembali duduk dan memakaikan baju. Wak Jantura duduk di depannya, memegang jimat dari tulang yang diikat benang merah. Ia mengalungkannya ke leher Reno. Ini penutupnya. Selama kau pakai, dia tidak bisa menarik kamu lagi. Reno membungkuk hormat. Terima kasih, Wak. Pak Solehudin menghela nafas lega. Wak, kalau kami pamit pulang sekarang, apa sudah aman? Mata Wak Jantura menerawang menembus dinding papan. Roh penjaga akan mengawal kalian sampai keluar. Tapi jangan lupa maharnya, Udin. Pak Solehudin mengangguk mantap. Masih Wak, begitu sampai, lekasku beli 5 ekor babi dan membawanya kemari. Wak Jantura manggut-manggut, bicara sambil sesekali lidahnya menculur, menjilati tepian mandau. Aku pegang ucapanmu sebagai janji. Reno dan Mustaqim tegang melihat, tapi tidak dengan Pak Solehudin.
Mereka pun berpamitan. Wajantura melepas kepergian mereka di ambang pintu. Mobil double kabin itu kembali bergerak, menembus gelapnya hutan, semakin jauh, lenyap di telan kegelapan. Saat melintasi kebun karet, suasana makin mencekam, jalan terasa tak berujung, tak ada yang berani bicara. Pak Solihudin fokus pada kemudi dengan satu keyakinan, ilmu roh leluhur Wajantura akan menuntun mereka pulang. Jam demi jam berlalu, mobil double kabin terus melaju hingga akhirnya membelah jalanan tanah yang mulai lebih lebar. Suara mesin terdengar ringan, tanda mereka sudah keluar dari jalur hutan. Ketika mobil mulai mendekati area proyek, Pak Solehudin memperlambat laju mobilnya. Kaca depan yang dipenuhi lumpur membuat pandangannya terhalang. Dengan gerakan refleks, dia mengaktifkan wiper. Dalam hitungan detik, pemandangan di depan terlihat jelas. "Pak, ada polisi," bisik Reno sambil menunjuk ke depan. Mustaqim ikut mencondongkan badan dari kursi belakang, matanya membelalak. "Lah iya, kok bisa ya?" Pak Solehudin tak menanggapi. Karena jalanan macet, ia memberhentikan mobil mendadak, wajahnya merah karena marah. Begitu turun, ia membanting pintu kuat-kuat. Brak! "Dasar Sapari, Sapari. Sudah dibilang jangan malah bikin ulah. Orang tulis satu itu," geram Pak Solehudin. Pikirannya langsung melompat pada kemungkinan terburuk. Jangan-jangan ada yang terpancing terseret ke rawa. Mustaqim tak kalah emosi. Orang itu kalau dibilangin suka seenaknya. Kalau bener ada yang kena merapat, tak tinju mukanya. Reno yang turun paling terakhir tergopoh-gopoh menyusul. Berbeda, ia justru mengangkat tangan mencoba menenangkan. Sudah, jangan nuduh dulu. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Daripada marah-marah, malah nambah dosa. Tambah Reno. Ucapan itu membuat Pak Solehudin berhenti sejenak. Dan bertepatan dengan itu, seorang pria parubaya dengan pakaian rapi khas aparat desa berjalan mendekat. Dialah pembakal, kepala desa setempat. Begitu berhadapan, langsung mengulurkan tangan. "Turut berduka cita, Pak Solehudin." "Ah, maksudnya apa ya, Pak?" tanya Pak Solehudin. "4 orang pekerja proyek ada meninggal dunia," jelas pembakal. Mata Pak Solehudin membelalak. "Apa? Pekerjaku meninggal?" Reno dan Mustaqim membeku di tempat, lidah mereka keluh. "Ya betul, 4 orang buruh lepas, dan menurut pengakuan pekerja, satunya tukang senior yang Bapak tugaskan mengawasi mereka," terang Pak Bakal. "Sapari!" teriak Mustaqim spontan. Pembakal mengangguk, lalu mulai menceritakan kesaksian salah satu pekerja. "Kemarin, tiba-tiba Sapari berlari ke arah rawa. Orang-orang sempat melihat dia memanggil seseorang, padahal di sana tidak ada apa-apa. Tapi pria dengan gangguan pendengaran itu terus berlari seperti orang kesurupan. 4 buruh mencoba mengejar, niatnya menolong, tapi mereka semua malah ikut masuk ke dalam rawa. Dan saat kami datang, semuanya sudah terlambat. Tambah pembakal, tidak ada yang bisa diselamatkan." Pak Solehudin berdiri kaku, tubuhnya limbung, penglihatannya berkunang-kunang. Pak, seru Reno. Tubuh besar Pak Solehudin lebih dulu ambruk. Untungnya pembakal sigap menangkap dan memapanya sebelum jatuh ke tanah. Mereka membawanya bersandar di sisi mobil. Air mineral Reno disiramkan ke wajahnya. Beberapa saat kemudian, Pak Solehudin tersadar. Tak lama kemudian, 2 orang polisi mendekat. Salah satunya memberi syarat sopan. "Pak, kalau sudah kuat, kami minta ikut melihat ke lokasi ya." Meskipun masih lemas, Pak Solehudin mengangguk. Reno dan Mustaqim membantu menopang melangkah menuju arah rawa yang sudah dipasangi garis polisi. Mereka tak bisa apa-apa selain pasrah. Karena tim sudah menyisir hampir seluruh tepian, bahkan mencoba masuk sedikit ke bagian tengah. Tapi tak ada hasil, korban langsung tersedot ke dasar rawa karena jika sudah ditarik, maka tak bisa ditemukan lagi. Pak Solehudin terpukul, rupanya bukan hanya Reno yang diincar, tapi 5 orang sekaligus.
Hari itu juga dia mengeluarkan statement, pekerjaan langsung dihentikan, tak ada yang bisa dilakukannya lagi. Hari itu juga Pak Solehudin bergerak, janji adalah janji, ia tidak berani menunda. Bersama Reno dan Mustaqim, ia pergi ke pasar hewan di pinggiran Martapura untuk membeli 5 ekor babi jantan sesuai permintaan Wajantura. Begitu sampai, tanpa banyak berpikir, Pak Solehudin memilih yang besar-besar. Total hampir 15 juta rupiah dikeluarkannya. Tak ada tawar-menawar, yang penting selesai. Tidak ada lagi yang jadi korban. Kelima babi itu diikat kuat, dinaikkan di bak belakang mobil double kabin. Reno dan Mustaqim ikut naik ke mobil karena takut tinggal di bedeng, memilih kembali ikut ke rumah Wajantura. Perjalanan mencekam kembali dimulai. Jalanan tetap sama, licin, lumpur, dan sepi. Jam terus berputar, tidak ada percakapan. Menjelang malam mereka tiba. Belum juga turun dari mobil, Wajantura muncul di ambang pintu. Akhirnya kalian datang juga. Aku sudah menunggu dari tadi. Bagaimana? Perjalanannya jauh lebih cepat, bukan? Betul, Wak. Jawab Pak Solehudin lekas mendekati Wajantura yang sudah berdiri di samping bak mobil. Tapi Wak, kami sudah memenuhi janji. 5 ekor babi jantan seperti yang Wak minta, semua dalam kondisi sehat. Tutur Pak Solehudin tanpa berbelit. Wajantura mendekat, mengelus salah satu babi, lalu menyipitkan mata sejenak sebelum mengangguk puas. Tak selang berapa lama, 5 orang pria, keluarga Wajantura muncul dari belakang rumah. Mereka langsung membawa babi-babi itu turun, dipanggul ke arah belakang. Mereka tadi dipersilakan masuk, berempat berdiri di pelataran. Pak Solehudin menatap Wajantura. Wah, ada satu hal yang saya ingin tanyakan. Kami sudah melakukan semua yang Wak bilang. Tapi kenapa justru 5 orang karyawan kami menjadi korban? Kenapa bisa sebanyak itu? Suasana mendadak hening. Wajantura tertawa. Lalu dengan ekspresi tanpa dosa ia melanjutkan. Kau ini pura-pura tidak ingat. Atau memang tidak mengerti dari awal, Udin? Bukankah aku sudah bilang? Tempat itu bukan tanah biasa. Itu bekas kuburan lama. Di sini, orang menyebutnya tanah penyambut. Tanah yang suka mencabut nyawa orang hidup. Makhluk di sana meminta tumbal. Dari awal sebenarnya hanya satu. Tiba-tiba, Wajantura menunjuk ke wajah Reno. Anak muda itu. Karena dia masih berjaga. Dia yang diincar. Tubuh Reno gemetar hebat. Tidak menyangka betapa dekat ia dengan kematian malam itu. Tapi kau bawa dia ke sini. Kau putus ikatannya. Makhluk itu tidak jadi mendapatkan apa yang diinginkan. Dan itu membuatnya marah. Wajah Pak Solehudin pucat pasi. Jadi yang terjadi kemarin itu, ya, itu pengganti. Karena satu yang diincar lepas, maka ia meminta lebih. 5 nyawa sebagai ganti. Itu sebabnya aku meminta 5 ekor babi. Bukan tanpa alasan. Untuk menutup, supaya tidak ada lagi yang diambil. Tubuh Pak Solehudin gemetar antara marah dan tidak percaya, takut bercampur jadi satu. Hal yang selalu dirasakannya jika berhadapan dengan pria berusia 80 tahunan itu. Ingat baik-baik, Udin. Proyek yang kau kerjakan itu berdiri di atas tanah orang mati. Tanah sengketa. Kalau tidak diberi makan, roh penunggunya akan mengambil sendiri apa yang mereka butuhkan. Pak Solehudin ingin membantah, ingin marah, tapi tak punya keberanian. Kalau begitu, kami pamit, Wak. Terima kasih atas bantuan selama ini. Hati-hati di jalan, kata Wajantura. Pak Solehudin mengangguk, menjabat tangan Wajantura, diikuti lainnya. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang dari waktu itu. Pak Solehudin fokus menyetir, kepalanya dipenuhi rasa bersalah yang terus menghantui. Keesokan harinya, barulah mereka sampai di bedeng, dan itu pun langit sudah gelap.
Reno turun lebih dulu, lalu langsung berkata tanpa basa-basi, "Pak, kami minta tolong Pak. Hari ini juga kami ingin diantar ke bandara. Kami sudah tidak sanggup tinggal di sini lagi Pak." Meski tak berjanjian, Mustaqim menambahkan, "Iya Pak, kami benar-benar tidak mau lanjut kerja di sini Pak. Cukup sampai di sini saja. Uang bisa dicari, tapi nyawa." Pak Solehudin terdiam sejenak lalu mengangguk. "Baik, aku antar kalian sekarang." Malam itu juga, setelah memasukkan semua pakaian dalam ransel, mereka berangkat. Sesampainya di bandara, suasana menjadi haru. Sebelum berpisah, Pak Solehudin menyerahkan sebuah amplop pada Reno dan berkata, "Ini untuk keluarga Sapari. Tolong sampaikan permintaan maaf kepada mereka. Katakan bahwa aku akan datang sendiri ke desa untuk bertanggung jawab atas semua yang terjadi." Reno menerima amplop tebal itu dengan mata berkaca-kaca. "Ya Pak, nanti akan kami sampaikan. Bapak juga jaga diri baik-baik ya." Mustaqim menepuk bau Pak Solehudin. "Semoga semuanya segera selesai Pak." Tanpa drama, mereka berpisah. Langkah Reno dan Mustaqim menjauh, lalu menghilang di balik pintu keberangkatan. Sampai 1 jam, Pak Solehudin berdiri sendiri di tengah keramaian bandara. Pikirannya penuh, proyek itu belum selesai, tapi harga yang harus dibayar sudah terlalu mahal. "Aku tidak akan melanjutkan proyek itu," desis Pak Solehudin mengambil keputusan. Ia berbalik, tapi tidak kembali ke bedeng, melainkan ke rumah salah satu keluarganya yang sudah menetap di daerah Martapura Kota. 15 hari kemudian, Pak Solehudin kembali ke Jawa Timur. Dia membawa ransel berisikan pakaian safari untuk diberikan pada anak istrinya sekaligus memenuhi kewajibannya sebagai mandor memberikan santunan. Selesai. Wow, luar biasa, keren, pakai banget, nggak nyangka ya. Di awal sih udah, pasti nih si Reno selamat nih, karena udah datang ke dukun yang ada di pedalaman Kalimantan Selatan ya kan. Nah, dukunnya ini minta syarat 5 ekor babi jantan, teman-teman. Itu saya nggak kepikiran kemana-mana tuh, saya pikir ya mungkin karena memang dia doyan sama itu dan mungkin bisa dijual ya dengan harga yang mahal. Sampai akhirnya dia minta itu, dan itu disanggupi tuh sama Pak Solehudin selaku mandor pemborong tersebut. Karena ya 5 ekor babi sama keselamatan sama nyawanya Reno yang gak ada artinya dong. Karena ternyata Reno ini sudah ditandai tuh sama sosok itu, sosok yang menyamar jadi perempuan cantik yang manggil-manggil Reno. Aduh, nggak pakai pakaian apa-apa, jadi semuanya juga udah tertarik tuh kecuali Pak Solehudin. Karena dia tahu itu hanya tipuan, sebenarnya makhluk itu mengerikan, sosok perempuan tua dengan muka yang mengerikan ya, penghuni rawa di situ. Nah, di sini nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka ketika 5 ekor babi itu ternyata menjadi simbol untuk 5 nyawa dari karyawannya yang lain Pak Solehudin. Wah, ngeri kan, termasuk di situ ada si Sapari yang tidur yang ngorok terus, dan di ending juga baru ketahuan kenapa si Sapari itu nggak pernah bangun. Ketika semuanya ketakutan diteror tengah malam, Sapari tidur aja ngorok tambah kenyang. Ya ternyata Pak Sapari ini memiliki gangguan pendengaran sehingga tidak mendengar gangguan-gangguan di malam itu. Tapi dia memang memiliki gangguan pendengaran kan, tapi tidak dengan matanya. Ketika dia melihat sosok itu, wah udah terbius dia di situ. Jadi kecele juga nih ya, memang iblis itu licik ya. Ketika Pak Solehudin pergi ke dukun, udah berarti dia aman tuh bisa ngambil 5 nyawa sekaligus. Ngeri pakai banget, tapi mau gimana lagi ya, kalau memang dari awal dia tahu 1 nyawa penggantinya 5 nyawa, 1 nyawa Reno penggantinya 5 Sapari dan 4 yang lain, pasti nggak mau ya Pak Solehudin selaku mandor. Entah apalagi bisa jadi ini nyari dukun lain ya, atau nyari ustadz lain untuk menyelamatkannya. Tapi yang jelas di sini kisahnya keren pakai banget, nggak nyangka sampai endingnya. Dan mungkin ini salah satu favorit saya ya, kisah favorit saya dari Wulan Kemuning, karena horornya dapat banget teman-teman. Dari awal tuh udah gerak banget horornya ya, dan endingnya ada plot twist juga. Keren pakai banget. Saya tunggu lagi kisah-kisah model begini ya Wulan Kemuning ya. Semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya, jangan lupa di-share juga link videonya ke teman-teman yang lain.
Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.